Masih bersama saya Ufolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Banjir berkedalaman hingga 60 cm terjadi di Samarinda usai diguyur hujan. Peristiwa ini menyebabkan aktivitas warga menjadi terhambat. Seorang kurir narkoba diringkus anggota Ditres Narkoba Polda Kaltim. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita sabu-sabu dengan berat hampir 1 kilogram. Belasan pasangan bukan suami istri ditangkap Satpol PP Samarinda saat melakukan razia penyakit masyarakat. Satpol PP Kota Samarinda bersama TNI dan Polri menggelar razia penyakit masyarakat pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari. Sasaran razia adalah rumah singgah atau guest house. 2 lokasi ini dijadikan sasaran karena kerap dijadikan tempat pasangan tanpa ikatan pernikahan untuk tidur bersama. Razia penyakit masyarakat yang dilakukan menjaring 16 pasangan. Selain itu, terdapat 5 orang yang tidak memiliki identitas. Kepala Satpol PP menyatakan awalnya razia digelar di 5 rumah singgah. Akan tetapi rencana tersebut urung terlaksana karena truk yang digunakan untuk mengangkut para pelaku sudah penuh. Sebetulnya ada 7 lokus, ya Pak Kasiop. Cuman masih menyasar 3 lokus, ini mobil kami sudah penuh. Dan hasilnya saya cukup prihatin ini. Anak-anak muda, ada mahasiswa, ada yang di bawah umur. Ternyata juga melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan karena bukan suami istri, ya kan? Sama pasangan. Sama pasangannya, iya, sama pasangannya. Yang di sini yang pasangan bukan suami istri dan rata-rata tadi juga ada dari luar identitasnya. Para pelanggar yang terjaring razia diangkut ke kantor Satpol PP untuk didata dan diberikan pembinaan. Petugas memastikan razia serupa akan terus ditingkatkan untuk memberi efek jera serta menciptakan kota Samarinda yang lebih tertib dan nyaman. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Badan Urusan Logistik atau Bulog Wilayah Kaltim Kaltara memastikan persediaan beras di gudang Bulog Kaltim Tara Jalan Maijen Sutoyo Balikpapan masih aman hingga 3 bulan ke depan. Bulog begitu yakin karena persediaan beras yang mereka miliki mencapai 30.000 ton. Dengan jumlah tersebut, penyaluran untuk bantuan pangan, program stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta cadangan pangan pemerintah daerah untuk penanggulangan bencana dipastikan aman. Tidak cuma aman, Bulog pun memastikan cadangan beras yang dikelola berada dalam kondisi prima, baik dari segi kualitas penyimpanan maupun jaminan bebas hama. Persediaan stok secara nasional saat ini kita berada pada level yang sangat memadai. Hingga akhir November 2025 ini total stok CBP atau cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog itu mencapai 3,8 juta ton. Kemudian untuk yang di Bulog Kanwil Kaltim Kaltara ini kami mempunyai stok kurang lebih sekitar 30.000 ton. Itu kita ketahanan stoknya ini masih sampai 3 bulan ke depan. Artinya kita masih bisa mampu menyalurkan atau mengcover beras di Kaltim Kaltara ini sampai bulan Maret dengan masuknya musim pengadaan. Jadi juga untuk yang BN lokalnya juga. Agar warga bisa menikmati beras dengan harga terjangkau,
Bulog akan terus menyalurkan beras SPHP ke masyarakat secara langsung. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Berau mengejar target pelaksanaan pasar murah di 100 kampung yang tersebar di 13 kecamatan se-Kabupaten Berau. Sementara sasaran utama penyelenggaraan pasar murah ini yakni kampung yang berada di pelosok dan wilayah pesisir. Kepala Diskoperindak menyebut pasar murah merupakan kegiatan yang dipilih untuk menggantikan sejumlah agenda yang batal saat menyemarakan Hari Jadi ke-72 Kabupaten Berau. Pesta rakyat yang awalnya akan diadakan kemudian dibatalkan oleh pemerintah pusat karena mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional yang kurang baik saat ini. Anggaran pasar murah ini kan dialokasikan di APBD perubahan, jadi ini merupakan anggaran pengalihan dari kegiatan-kegiatan yang siapnya kemarin hari jadi. Sehingga hari jadi Kabupaten Berau ini kita masukkan juga sebagai salah satu tema kita di pasar murah ini. Jadi pasar murah dalam rangka hari jadi Kabupaten Berau, seperti itu. Jadi kegiatan ini alhamdulillah kemarin kami dapat alokasi anggaran yang memang targetnya sebenarnya seluruh kampung yang ada di Kabupaten Berau, artinya 100 kampung itu seyokinya kita jangkau dengan program itu. Pihak Diskoperindak menyatakan pelaksanaan pasar murah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menekan harga kebutuhan masyarakat, terutama jelang Natal dan Tahun Baru 2026. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya Selvolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.